Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyi wa azwajihi wa auladihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mengawali pertemuan kita di semester yang kedua ini, tak lupa kita berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat setidak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab sholatul jamaah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sholatul jamaati. Ini bab menerangkan tentang sholat berjamaah. Dalam bab ini, dalam pasal ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, ma hukmu sholatil jamaati. Yang pertama, ma hukmu sholatil jamaati. Ma iku apa hukmu sholatil jamaati, utawi hukumnya sholat jamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah? Dalam pertanyaan kitab ini seperti itu. Hukum melaksanakan sholat berjamaah, dijawab fardu kifayatin ala rijalil muqimina wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Hukum melaksanakan sholat berjamaah di sini diterangkan iku fardu, iku wajib, iku fardu kifayat, iku fardu kifayati, iku fardu kifayah ala rijalin ing atase saben-saben wong lanang, ing atase pira-pira wong lanang al mukimin kang padha mukim kabeh, wa aqalluha utawi sithik-sithike jamaah iku imamun, iku imam, wa makmumun lan makmum. Jadi hukum melaksanakan sholat berjamaah di sini diterangkan dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 2. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi siapa? Bagi orang laki-laki yang menetap, yang mukim. Jadi wajib hukumnya fardu kifayah. Sudah kita ketahui bersama fardu kifayah itu apa. Dalam keterangan dahulu sudah ada, bisa dibuka lagi yang lupa mengenai tentang hukum fardu kifayah. Wa aqalluha, lan sedikit-sedikitnya
Salat berjamaah itu yaitu ada imam dan ada satu makmum, makmumun, dan ada satu makmum. Itu sudah dikatakan sebagai salat berjamaah. Ada imam dan ada makmum. Sebenarnya dari beberapa keterangan diterangkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya tidak hanya fardu kifayah bagi seorang laki-laki, tapi ada juga yang fardu ain. Contohnya apa? Contohnya ketika sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib untuk berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat dilakukan sendiri di rumah. Saya tak sholat Jumat di rumah sendiri. Itu tidak bisa, tidak sah sholat Jumatnya. Karena hukum melaksanakan sholat Jumat wajib untuk berjamaah. Dan ada beberapa fadilah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang sudah kita ketahui bersama adalah ketika kita sholat sendiri, kita hanya mendapat pahala 1 derajat. Itu ketika sendiri. Akan tetapi berbeda ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka diterangkan dalam sebuah hadis, sama halnya kita mendapat 27 derajat. Itu adalah beberapa atau salah satu fadilah dari sholat berjamaah. Ada lagi ketika sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini juga bisa memudahkan kita, memungkinkan sholat kita untuk diterima. Jadi sholat berjamaah memudahkan dan lebih memungkinkan sholat kita lebih diterima oleh Allah daripada kita sholat sendirian. Karena apa? Karena dalam sholat berjamaah, ketika ada satu saja yang sholatnya diterima oleh Allah, maka semua orang yang berjamaah tersebut akan diterima sholatnya oleh Allah. Jadi ada satu saja yang diterima, maka keseluruhan sholat yang ikut berjamaah akan diterima. Itu adalah salah satu fadilah dari sholat berjamaah. Maka dari itu kita anjurkan, kita sarankan untuk sahabat-sahabat semua sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah, meskipun itu berdua. Kalau di masjid akan lebih baik lagi, karena ada banyak sekali fadilah tentang sholat berjamaah. Kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Kam surutuha, kam iku piro surutuha utawi piro-piro syarate sholat jamaah. Sab'atun iku 7. Salat piro syarate sholat jamaah itu. Ada berapa syarat sholat berjamaah itu? Di sini dijelaskan bahwasanya sab'atun itu ada 7. Al awalu utawi kang kawitan, utawi kang awal, utawi yang pertama. Ayyan wiya iku yen to niat sapa al makmumu, sapa makmum al iqtidaa manut sapa makmum, manut dengan siapa? Bil imami, kelawan imam. Jadi syarat yang pertama adalah niat mengikuti imam. Jadi bagi makmum niat mengikuti imam. Ada makmuman lillahi ta'ala, itu ya. Jadi yang pertama adalah makmum kudu niat anut, atau makmum harus niat mengikuti imam. Dan makmum harus tahu gerak-geraknya imam ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal. Itu harus tahu. Ini yang sebagai yang kedua, syarat yang kedua. Asane utawi kang kaping pindho.
Asani utawi kang kaping pindho iku ayyak rifa. Apa ayyak rifa yen to ngawruhi sapa al makmum intiqalatil imami ing olah ngalihe imam walau biwasitotin lan senajan kelawan lantaran. Jadi kita harus mengetahui gerak-geraknya imam, obah-obahi imam, baik itu dengan lantaran. Contoh lantaran itu ketika kita sholat di yang paling belakang, kita tidak melihat imamnya, tapi kita bisa melihat gerakan makmum yang ada di belakang imam. Dengan lantaran itu, maka kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana kalau kita hanya mendengar saja? Bisa. Ketika kita sholat imam di lantai 1 dan makmum di lantai 2, karena kita sudah istiqomah sholat di lantai 2 itu dan tempat kita sudah di situ, maka ketika kita mendengar imam takbir itu bisa jadi lantaran dengan pengeras. Itu syarat yang kedua. Asalisu utawi kang kaping 3 Allah yataqaddama iku yen to ora dingini. Allah yataqaddama iku yen to ora dingini sapa al makmum ala imami ing atase imam fil makani ing dalem panggonane. Syarat yang ketiga adalah makmum tidak berada di depan imam. Kalau di masjid sudah jelas, imamnya ada di depan karena lurus. Jadi makmum tidak ada di depannya imam, tidak mendahului imam tempatnya itu. Yang dikhawatirkan adalah ketika shaf itu menceng atau miring, itu kita harus benar-benar hati-hati. Apakah kita posisinya berada di depan imam atau kita berada di belakang imam? Itu harus kita hati-hati agar syarat sah untuk berjamaah itu sah, dan kita juga bisa mendapatkan fadilah-fadilah dari salat berjamaah itu. Ar-rabi'u, yang nomor 4 syaratnya adalah ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Apa syaratnya yang keempat? Ayyak rubah iku ayyak rubah yen to marek sapa makmum minhu maring imam fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid. Jadi syarat yang keempat adalah makmum harus mendekat kepada imam. Jangan sampai makmum berjauhan kepada imam, kecuali itu tadi di dalam masjid. Karena dalam masjid itu sudah satu kesatuan sebagai tempat ibadah. Bagaimana kalau saat kita terputus dengan imam? Kalau saat kita terputus dengan imam, ada jarak-jarak tertentu. Jadi ada jaraknya. Jaraknya itu kurang lebih ada 145 meter atau 150 meter. Jangan sampai terputus dengan imam. Yang menutupi imam itu jangan sampai ada yang membuat menutupi imam. Maksudnya kita terputus dengan barisan dan kita tidak melihat orang yang ada di depan kita. Al-khamisu utawi kang kaping 5 alla yahula bainahuma hailun
alla yahula iku yen to ora ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum hailun aling-aling. Jadi tidak ada yang memisahkan, tidak ada yang membatasi antara imam dan makmum. Jarak antara imam dan makmum kalau tidak nyambung itu maksimal 145 meter. Dengan syarat kita masih mengetahui geraknya imam atau mungkin tanda-tanda yang diberikan oleh imam. Asadisu utawi kang kaping 6. Apa syarat yang nomor 6? Ayyutabi'al makmumu imamahu. Ayyutabi'a yen to manut sapa al makmumu makmum. Manut sapa ikut dengan siapa? Imamahu, imame makmum. Jadi harus ikut, harus mengikuti. Ketika imam ruku, kita juga harus ruku. Jangan sampai kita tertinggal dengan imam. Apalagi dengan sengaja menelatkan atau lebih mengakhiri gerakan imam. Contoh imam sudah i'tidal, kita masih ruku. Imam sudah sujud, kita masih ruku. Kalau 3 kali tertinggal maka terputuslah jamaahnya. 3 kali tertinggal dengan imam, 3 kali gerakan tertinggal dengan imam, maka terputuslah sholat jamaahnya. Bisa-bisa malah sampai tidak sah sholatnya kalau kita terputus dengan imam. Asabi'u utawi kang kaping 7. Asabi'u utawi kang kaping 7 iku alayak tadia yen to ora manut sapa wong benang talzamuhu kelawan wong kang wajib al-i'adatu apa ambalane. Jadi maksudnya adalah kita tidak diperbolehkan makmum dengan orang yang melaksanakan sholat, contoh melaksanakan sholat qadha, itu tidak diperbolehkan. Jadi ada orang yang sholat melaksanakan sholat qadha, terus kita tahu kalau dia mengqadha, kita tidak perbolehkan dengan orang yang sholat dengan mengqadha itu. Demikian untuk tatap muka kali ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya tentang sholat berjamaah. Sekali lagi bahwasannya sholat berjamaah ini memang sangat dianjurkan sekali karena banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat pada sholat berjamaah itu. Salah satunya itu tadi, ketika ada satu orang saja, satu jamaah saja yang diterima sholatnya, maka jamaah yang ada di tempat itu diterima semua oleh Allah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.